You ready? I'm back. Menyusul awal kampanye yang menghebohkan, Juventus akhirnya berhasil membalikkan keadaan pada pertengahan Oktober, mengumpulkan rekor domestik yang mengesankan yang terdiri dari 6 kemenangan dan banyak clean sheet. Tapi ketika keadaan mulai membaik untuk Bianconeri, Max Allegri harus mengucapkan selamat tinggal untuk 11 bintangnya yang berangkat ke Piala Dunia Qatar. Karena adanya Piala Dunia 2022, ada jeda yang panjang yang akan berlangsung selama sekitar 50 hari. Jadi, apakah penghentian ini akan merusak bagian laga yang tersisa, atau malah menguntungkan Juve? Karena jumlah cedera yang sangat tinggi, beberapa pemain Juve harus melakukan shift ekstra. Misalnya, Juan Cuadrado. Pada usia 34 tahun, bek sayap tidak seharusnya bermain 2 kali per minggu selama beberapa bulan. Di penghujung hari, pemain Kolombia itu tampak kurang sehat dan menerima kritik keras untuk beberapa penampilan di bawah standar. Tetapi istirahat panjang, pasti akan memungkinkannya untuk memulihkan tingkat energinya, dan hal yang sama dapat dikatakan tentang beberapa rekan satu timnya. Sementara krisis cedera mereda baru-baru ini, Max Allegri masih harus melakukannya tanpa jasa gelandang bintangnya Paul Pogba, sementara Federico Chiesa hanya bisa tampil sebagai paruh waktu. Tetapi pada bulan Januari, Nyonya Tua akan menerima dorongan besar dalam bentuk 2 bintang yang sangat berbakat, yang hampir akan memiliki efek pemain baru. Namun, orang akan berpikir bahwa dengan absennya timnas Italia, Juventus hanya akan memiliki jumlah pemain yang terbatas, yang berangkat ke Qatar. Namun, Bianconeri telah memiliki 11 pemain yang telah berangkat, lebih banyak dari klub Serie A lainnya. Meskipun ini mungkin menjadi sumber kebanggaan bagi para pendukung, ini juga membuka pintu bagi masalah cedera tambahan, dan masalah fisik. Jadi sementara rival domestik Juve, akan dapat mempertahankan sebagian besar pemain mereka, dan menjaga mereka di bawah pengawasan, Max Allegri akan dengan sedih, menonton aksi pemainnya di TV, dan berharap terhindar dari cedera. Bagaimanapun, itu adalah aspek mental yang melakukan semua kerusakan di awal musim, sebelum memainkan peran penting dalam membalikkan keadaan. Jadi, mari kita berharap para pemain Juve yang ambil bagian di Piala Dunia, dan mereka yang tetap di Turin, dapat mempertahankan mentalitas dan memulai apa yang bisa menjadi kebangkitan yang luar biasa. Menyusul saga transfer musim panas yang panjang, Juventus akhirnya berhasil mengontrak Leandro Paredes pada hari batas waktu. Pemain Argentina itu melakukan peralihan pinjaman awal dari Paris Saint-Germain, yang mencakup kewajiban untuk membeli di akhir musim dengan syarat tertentu. Namun, pemain berusia 28 tahun itu belum tampil mengesankan di Turin. Sementara dia dianggap sebagai bagian yang hilang di lini tengah, Manuel Locatelli telah terbukti lebih dapat diandalkan dalam peran gelandang, meninggalkan Paredes di bangku cadangan, dalam beberapa pekan terakhir. Oleh karena itu, Bianconeri berubah pikiran mengenai masa depan sang pemain, dan tampaknya, mereka tidak diwajibkan untuk menandatanganinya secara permanen. Menurut La Gazzetta dello Sport via Juventus News 24, salah satu syarat terkait kewajiban membeli Paredes adalah lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Jadi, setelah tersingkirnya si Nyonya Tua, manajemen dibebaskan dari kewajiban untuk membeli mantan pemain Roma dan Empoli itu. Meskipun demikian, Juventus masih memiliki hak untuk mengontrak Paredes secara permanen, jika ingin mempertahankan jasanya. Sekarang terserah kepada sang pemain, untuk menunjukkan kemampuannya, dan membuktikan bahwa ia dapat menawarkan elemen tambahan ke lini tengah, yang saat ini sedang menikmati kebangkitan, berkat kemunculan bintang-bintang muda, seperti Fabio Miretti dan Nicolo Fagiolo. Tetapi dengan biaya transfer yang lumayan besar dan salah satu gaji tertinggi, pemain internasional Argentina itu akan memiliki banyak hal untuk ditebus.
Sejak awal musim lalu, Matthias Soule mulai sesekali tampil untuk tim utama Juve. Dia mungkin pemain muda pertama yang mendapatkan kepercayaan dari Max Allegri setelah kembali ke Turin pada 2021. Musim ini, pemain Argentina itu telah menjadi anggota tetap skuad senior, tampil 5 kali di Serie A, termasuk 1 kali menjadi starter, serta 3 laga di Liga Champions. Tetapi bahkan selama liburan musim dingin yang panjang, pemain berusia 19 tahun itu tidak akan duduk diam. Sebaliknya, ia bergabung kembali dengan Juventus B yang tetap aktif di Serie C. Pemuda itu tampil selama 66 menit sebagai sayap kanan dalam kemenangan atas Pro Patria. Namun, masa depannya masih belum jelas, karena klub akan mengambil keputusan pada bulan Januari. Menurut Calcio Mercato, Max Allegri harus memutuskan apakah dia ingin mempertahankan Soule untuk sisa musim, atau mengirimnya dengan pinjaman 6 bulan. Sumber menyebutkan Empoli adalah salah satu peminat utama sang pemain. Klub dilaporkan akan mengevaluasi kondisi Federico Chiesa dan Angel Di Maria setelah restart, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masalah tersebut. Dengan Philip Kostic, Juan Cuadrado, Di Maria dan Chiesa semuanya fit, pemuda itu akan terus berjuang untuk mendapatkan waktu bermain. Mungkin opsi teraman adalah mempertahankannya, karena Juventus tidak memiliki kedalaman yang signifikan di sayap.